Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Lestari, NIM 2003102288 dari kelas manajemen 6A. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah praktik simulasi manajerial yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, dan MAK. Di sini saya akan mempresentasikan PT Indosat Uridu Hutchison yang mencangkup 1. Profil perusahaan, 2. Kode etik perusahaan, 3. Manajemen resiko perusahaan, 4. Manajer perusahaan dalam strategi pemasaran produk, 5. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Di sini saya akan menyampaikan visi misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi perusahaan telekomunikasi digital paling disukai di Indonesia. Misinya yaitu memberikan pengalaman digital di kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan setiap orang Indonesia. Profil perusahaan. Profil PT Indosat Uridu Hutchison hadir menjadi perusahaan telekomunikasi digital paling disukai di Indonesia. Penggabungan IOH menggabungkan dua bisnis yang sangat saling melengkapi antara PT Indosat Tbk dan Hutchison Tri Indonesia untuk menciptakan perusahaan telekomunikasi digital dan internet kelas dunia baru untuk Indonesia yang dapat bersaing lebih baik dan menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. Indosat Uridu Hutchison kini menjadi bisnis telekomunikasi seluler terbesar kedua di Indonesia. Indosat Uridu Hutchison akan berpedoman pada visi perusahaannya, yaitu menjadi perusahaan telekomunikasi digital pilihan terbaik di Indonesia. Untuk menangkap peluang pasar yang luar biasa dan dihadirkan oleh pertumbuhan digital dan ekonomi Indonesia. Skala kekuatan finansial dan keahlian perusahaan yang ditingkatkan dan dikombinasikan dengan jaringan bakat dan kemitraan strategisnya yang unggul akan memungkinkan Indosat Uridu Hutchison menjadi pemain telekomunikasi utama yang mendorong agenda transformasi digital di Indonesia. Perusahaan akan fokus pada misi utamanya untuk memberikan pengalaman digital kelas dunia sambil menghubungkan dan memberdayakan setiap orang Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kode etik perusahaan. 1. Kepatuhan kepada hukum, ketetapan, dan peraturan. 2. Larangan terhadap perdagangan orang dalam. 3. Benturan kepentingan. 4. Peluang perusahaan. 5. Perlindungan dan penggunaan yang layak atas aset perusahaan. 6. Pelaporan bagi perusahaan publik. 7. Pelaporan tindakan ilegal dan tidak etis. Selanjutnya yaitu manajemen resiko perusahaan. Manajemen resiko perusahaan adalah suatu proses yang melibatkan identifikasi, penilaian, pengendalian, pemantauan resiko yang dapat mempengaruhi tujuan dan kinerja perusahaan. Tujuan utama dari manajemen resiko perusahaan adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadi kerugian akibat dampak negatif akibat resiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Proses manajemen resiko perusahaan melibatkan identifikasi resiko dengan mengidentifikasi berbagai resiko yang mungkin mempengaruhi perusahaan, baik resiko internal maupun eksternal. Resiko internal dapat berupa kegagalan operasi, kehilangan data, atau kegagalan manajemen. Resiko eksternal meliputi perubahan regulasi, perubahan pasar, atau bencana alam. Dampak, potensi, dan kemungkinan terjadinya resiko yang telah diidentifikasi. Dampak dapat berkaitan dengan keuangan, reputasi, operasional, atau legal perusahaan. Kemungkinan terjadinya resiko dapat dinilai berdasarkan analisis data historis, keahlian ahli, atau model matematis. Manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk. Manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran berperan penting dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengawasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Selain itu, manajerial perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek etika dan berkelanjutan dalam strategi pemasaran produk mereka, serta mengikuti perkembangan tren dan inovasi di bidang pemasaran yang
pemasaran untuk tetap kompetitif. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan yang juga dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR lingkungan merujuk pada kewajiban dan komitmen perusahaan dalam melindungi dan menjaga lingkungan di mana mereka beroperasi. Hal ini mencangkup upaya perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan berkontribusi secara positif terhadap lingkungan berkelanjutan lingkungan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.